Halo Mitra Coder Indonesia, senang sekali bertemu dengan Anda dan di video tutorial kali ini seperti biasa melanjut dari video sebelumnya, kita membuat sebuah aplikasi Python yang bisa berkoneksi dengan database MySQL. Di video sebelumnya kita sudah membuat aplikasi sederhana bagaimana mengkoneksikan antara aplikasi Python dengan database tertentu di MySQL. Kali ini kita akan pelajari bagaimana membuat tabel dan menghapus tabel. Kalau kalimat SQL-nya seperti biasa dikatakan create table dan drop table. Itulah yang akan kita eksekusi melalui script Python kita. Pertama kali kita pastikan dulu web servernya berjalan ya, yaitu Apache dan database MySQL-nya berjalan. Saya di sini menggunakan aplikasi XAMPP atau SAM. Kalau kita lihat statusnya, Apache-nya jalan, running, MySQL juga running. Oke. Kemudian saya masuk ke dalam interface MySQL-nya. Saya menggunakan phpMyAdmin seperti ini. Ini dia tampilannya. Sebentar saya refresh dulu. Oke, ini dia tampilannya. Dan di contoh ini kita akan menggunakan database yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu bernama PythonDB. Ada nggak di sini? Oh ya, ini dia PythonDB. Kita lihat sendiri, struktur tabelnya nggak ada, masih kosong sama sekali. Oke, kita langsung ke pemrograman. Saya menggunakan editor pengkodean Sublime Text. Saya buat file baru, saya simpan sebagai create drop.py, ini namanya. Kemudian saya import di sini sys, saya import lagi MySQL connector. Kemudian saya buat kelas, saya namakan utama. Kemudian kita buat fungsi defaultnya. Kemudian kita buat struktur eksekusi di bawah, if name sama dengan main, maka yang dieksekusi adalah kelas utama. Kemudian sys exit menghentikan program. Oke, di sini kita buat koneksi ke database dulu. Kita sediakan sebuah variabel bernama obMySQL. Ini obMySQL adalah connector connect. Kemudian kita isi hostnya, host sama dengan localhost. Kemudian user sama dengan root. Passwordnya kita kosongkan karena memang nggak ada. Kemudian database-nya adalah PythonDB seperti ini. Kemudian kita buat kursor, ob cursor diturunkan dari obMySQL cursor seperti ini. Nah, di cursor ini nanti kita akan mengeksekusi perintah-perintah SQL-nya. Sekarang kita buat tabel. Ob cursor execute. Kita akan buat dua buah tabel, yaitu tabel divisi dan tabel karyawan. Pengertian seperti ini. Di setiap divisi di dalam sebuah perusahaan, kita bayangkanlah ini untuk database perusahaan ya. Di perusahaan ada berbagai divisi dan di tiap divisi ada karyawan masing-masing. Itu pengertiannya. Jadi kita buat aja seperti ini. Create table T divisi. Nama-nama fieldnya adalah sebagai berikut. Divisi ID itu tipenya integer, unsigned, auto increment, kita pakai auto increment ya. Dan inilah primary key.
Kemudian field kedua adalah nama divisi. Nama, tipenya ada variable karakter, isinya kita buat aja 20 karakter. Seperti ini. Kira-kira ada yang salah ya? Kalau MySQL-nya kayaknya nggak ada. Berikutnya kita buat execute create table. Cara membuat tabel, sorry ya bahasa Inggris ya, aduh salah juga saya, maaf. Create table T karyawan. Nah, field-fieldnya adalah sebagai berikut. Kita buatkan karyawan ID, tipenya integer, unsigned, auto increment juga, dan primary key. Kemudian nomor induk karyawan nick, tipenya varchar, kita buat 20 karakter. Kemudian nama, tipenya varchar juga, isinya 50 karakter. Mungkin ada karyawan yang namanya terlalu panjang ya, biar bisa ditampung. Kemudian terakhir adalah bukan terakhir, tanggal lahir. Tipenya adalah date, dan yang terakhir adalah dia ditempatkan di divisi mana. Jadi yang kita pakai di sini adalah divisi ID. Jadi integer. Oke, seperti ini. Kelihatannya sudah bagus ya. Oke, ada lagi yang salah kira-kira? Mudah-mudahan tidak ada. Kita eksekusi saja dulu pembuatan tabelnya. Baru di sini pesan 2 tabel berhasil dibuat. Oke, seperti ini. Sekarang kita eksekusi Python di namanya create drop.py, enter. Oke, 2 tabel berhasil dibuat. Kalau kita ke phpMyAdmin, kita akan periksa Python DB-nya seperti ini. Ya, sudah ada T divisi dan T karyawan. Sudah muncul ya 2 tabelnya. Berikutnya, ini kita uncomment saja ya. Kita sudah membuat 2 tabel, T divisi dan T karyawan. Sekarang kita akan mendrop 2 tabel ini. Oke, tabelnya sudah dibuat ya. Sekarang kita eksekusi perintahnya ob cursor execute drop table T divisi. Ini yang pertama, kita copy aja nih. Execute drop table T karyawan. Oke, jadi ini mendrop atau menghapus 2 tabel yang sudah kita buat. Kemudian di sini print 2 tabel berhasil dihapus. Oke, begini pesannya. Sekarang kita eksekusi kembali. 2 tabel berhasil dihapus. Oke, kita lihat phpMyAdmin-nya, kita refresh. Oke, ternyata di Python DB-nya, sorry. Python DB, ini dia. Daftar tabelnya sudah di drop, sudah dihapus. Oke. Demikianlah kiranya tutorial kita kali ini Python dan MySQL dalam upaya kita untuk membuat tabel kemudian menghapusnya kembali. Jadi 2 tabel ini nantinya akan kita pertahankan, tabel divisi dan tabel karyawan akan kita pertahankan, di mana 2 tabel ini nanti akan kita gunakan kembali di video tutorial MySQL berikutnya. Sampai jumpa.